Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda berjumpa kembali bersama dengan saya Parabita Bermawi di program Inspirasi Pagi. Hal-hal baik selalu terjadi di kota Surabaya. Salah satunya mungkin yang menjadi langkah baik dan juga diambil baik oleh masyarakat kota Surabaya adalah revitalisasi pasar tradisional yang ada di kota Surabaya. Banyak sekali stigma terutama anak-anak muda yang mungkin enggan datang ke pasar tradisional. Entah itu karena memang lokasinya yang kumuh, kotor, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemerintah Kota Surabaya ingin merubah wajah pasar tradisional, khususnya yang ada di Kota Surabaya, untuk jauh lebih ramah untuk konsumen dan juga para penjualnya. Dan terkait dengan hal ini, saya sudah bergabung bersama dengan Ibu Eni Minarsi. Beliau adalah anggota dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Bu Eni. Selamat pagi, Mbak Mita. Gimana kabarnya? TV One sudah memberikan ruang untuk berdialog. Baik, gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah, ya. Baik. Alhamdulillah. Kita kalau misalnya melihat Bu Edi ya, kalau kita melihat pasar tradisional yang ada di kota Surabaya, saya tidak membicarakan yang di tahun-tahun kebelakang ini karena memang secara real kita sudah bisa merasakan bahwa ya perubahan visualisasi yang ada di pasar tradisional itu sudah mulai berubah begitu dan berubahnya juga berubah baik. Namun kalau kita melihat yang dulu dan akhirnya merubah stigma masyarakat, aduh saya tuh males ke pasar tradisional karena kotor begitu. Ini apakah menjadi hal yang sangat dirasa urgent begitu oleh DPRD Kota Surabaya untuk akhirnya ini adalah sebuah langkah khusus untuk kita berubah wajah pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya. Apakah memang begitu, Bu Eni? Iya, terima kasih Mbak Mita. Jadi memang pasar tradisional ini kalau kita lihat kan memang merupakan jantungnya ya perekonomian di kota Surabaya dan memang sudah sejak lama gitu ya. Dan memang kesininya memang harus ada pembenahan seperti itu. Kita nggak melihat yang lalu karena kita juga sebagai warga Surabaya pernah ya melewati masa-masa itu seperti itu, dan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah kota kan adalah revitalisasi untuk kembali menghidupkan gitu ya, menghidupkan fungsi pasar tradisional, meningkatkan marwah gitu ya, dan martabat lah ya kalau bisa kita bilang seperti itu sebagai pasar yang bisa tetap bertumbuh dan berdaya saing dengan perkembangan zaman, termasuk para kompetitor ya, dalam hal ini pasar modern yang mungkin juga bisa menjadi pilihan untuk berbelanja seperti itu. Tapi persoalan utama yang mungkin akhirnya tercetus ide bahwa kita harus merubah wajah pasar tradisional. Kira-kira persoalan utamanya sebetulnya apa, Bu Eni? Ya, mesti kan itu berdasarkan ini ya, meminta kajian-kajian gitu ya, survei di lapangan, baik itu dari masukan-masukan dari masyarakat, kemudian kita mencoba untuk berdiskusi dengan pemerintah kota, kemudian dengan PD Pasar maupun OJK, sehingga bisa kemudian diambil kesepakatan untuk revitalisasi seperti itu. Baik, tapi kalau kita melihat begitu ya, sejauh ini kan memang ada beberapa titik pasar tradisional yang ada di kota Surabaya sekarang ini terlihat sudah semakin baik begitu. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan target atau sebetulnya ini kayaknya masih kurang? Ada beberapa itu yang ternyata tidak sesuai dengan budget yang sudah kita keluarkan, Mbak Mita. Misalnya begitu atau bagaimana, Bu Eni? Ya, jadi revitalisasi ini harus kita sikapi positif begitu ya. Dan memang kalau gambaran revitalisasi ini kan luas begitu ya. Kalau kita melihatnya secara utuh, memang untuk pertumbuhan untuk pembangunan pasar tradisional, tidak hanya pembangunan fisik maupun non fisik seperti itu. Apalagi di era digital seperti ini yang lebih maju ya. Ini lebih maju juga pertumbuhannya setelah COVID kemarin itu kan cepat ya. Akhirnya kita mau nggak mau itu harus melangkah ke digitalisasi. Nah, hal-hal seperti itu juga memang kan pasar tradisional sudah lama ya, sehingga memang butuh pembenahan-pembenahan, baik itu dipercantik secara fisik begitu ya, tetapi juga mungkin tidak hanya fisik, tetapi di dalamnya ini juga perlu penataan, kemudian kenyamanan,
Baik itu dari, kalau kita sudah membentuk bangunan yang bagus ini kan sudah bagus ya Mbak Mita. Nah, penataannya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, sistem drainasenya, kemudian sanitasi, kemudian penataan zonasi-zonasi, gitu kan ya. Ada yang mungkin produk basah, produk kering, kemudian kuliner ataupun fashion, atau mungkin sekarang yang juga anak muda mungkin rooftopnya bisa dibuat untuk Ngopi, kafe, begitu untuk ya, Bu, ya? ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah apa ya, yang memicu gitu untuk mempercepat adanya revitalisasi ini. Baik, saya cukup tertarik dengan konsep pasar tradisional yang mengikuti digitalisasi yang ada di Indonesia juga begitu. Konsepnya itu kan pasar tradisional, mungkin stigma masyarakat adalah pasar tradisional, ya pedagang, penjual dan juga pembeli bertemu begitu. Tapi dengan konsep digitalisasi kan berarti ada apa ya, ada tools yang digunakan begitu, Bu Eni. Nah ini apakah akhirnya nanti di lapangan tidak membuat permasalahan baru misalnya, atau mungkin ya nanti kalau ternyata di aplikasi atau mungkin nanti sistem yang di sistem itu ternyata barangnya ada tapi ternyata pada saat datang ke sana tidak ada, atau bahkan ada beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan lain. Ini bagaimana nantinya Bu Edi? Apakah tetap akan ada pengawasan atau bagaimana? Ya tadi saya sepakat dengan kalimat bahasanya tradisional, pasar tradisional itu keunikannya kan di situ gitu ya. Ketemu dengan pedagang, kemudian penjual itu saling berinteraksi. Betul. Itu kan juga muncul dari semangat kebersamaan gitu ya, semangat gotong royong, saling mengenal dan bersosialisasi. Itu salah satu keunikan pasar tradisional ya sejak lama. Kemudian bisa ada tawar-menawar di situ, barangnya fresh, waktunya fleksibel kan. Benar. Seperti itu. Ini yang perlu, yang keunikan yang ditonjolkan ya mungkin dari pasar modern seperti itu. Nah, adapun pengaruh digitalisasi itu kan memang mau nggak mau ya. Tadi saya sampaikan karena eranya sudah merupakan era digitalisasi. Pemerintah kota juga memfasilitasi untuk literasi digitalisasi begitu. Kemudian bukan berarti kemudian terus tetap pasar tradisional yang offline ini tetap ada, tetapi juga membuka kemudahan akses melalui digitalisasi, termasuk soal pembayaran, mungkin ya pembayaran yang sudah pakai non tunai, kris, GoPay misalkan seperti itu dan lain sebagainya, atau juga bisa memberikan support kayak live streaming gitu ya saat berjualan. Jadi pelanggan ataupun konsumen juga bisa melihat real time-nya pasar pada saat itu. Interaksinya rada berubah begitu ya, Bu Eni ya. Jadi interaksinya tidak langsung tapi lewat live streaming begitu maksudnya. Kan tetap juga berjalan dua-duanya, offline maupun online kan juga bisa bersamaan begitu. Baik, semua demi kemudahan masyarakat Kota Surabaya untuk memutar ya begitu ya roda perekonomian yang ada di Kota Surabaya. Digitalisasi memang menarik, pemirsa, nanti kita akan bahas lebih dalam kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Anda masih bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi, pemirsa. Digitalisasi yang memang sekarang ini sudah merambah ke pasar tradisional, ini adalah sebagai salah satu hal kecil untuk membentuk revitalisasi pasar tradisional itu sendiri, khususnya yang ada di Kota Surabaya. Tadi kita juga sempat di segmen pertama, kita sempat membahas terkait dengan hal ini. Namun ada satu hal yang cukup menarik terkait dengan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya, karena dari pemerintah Kota Surabaya sendiri sudah mengalokasikan dana itu sekitar 20 miliar untuk revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya. Apakah angka ini dilihatnya besar, cukup, atau kurang ini kayaknya Mbak Mita? Atau bagaimana Bu Eni menyikapinya? Ya, jadi memang hasil dari kajian juga pada akhirnya pemerintah kota mengalokasikan anggaran 20 M ini untuk revitalisasi dan sesuai dengan kesepakatan 16 pasar tradisional ini kan yang diutamakan. Yang saya pengen tekankan di sini Mbak Mita sebagai anggota DPRD, khususnya Komisi B, memang kan yang salah satu kewenangan fungsinya itu untuk pengawasan. Jadi kita akan coba kawal terus bagaimana dana yang 20 M ini bisa
benar-benar efektif dan efisien gitu ya. Kita kawal terus untuk kemasyarakatan masyarakat Surabaya. Baik. Itu. Mungkin salah satu bentuk kecilnya adalah lewat digitalisasi itu tadi itu ya Bu ya. Dan mungkin ini yang menjadi rasa penasaran saya juga begitu, karena biasanya kalau kita masuk ke pasar tradisional, kebanyakan penjual itu adalah didominasi. Kalau biasanya saya di dekat rumah saya itu didominasi oleh penjual-penjual yang memang sudah sepuh, sudah tua begitu. Yang mana mungkin, wah ini kalau diberikan untuk literasi digital apakah bisa atau bagaimana? Apakah ada solusi terkait dengan hal ini, Bu Eni? Ya, emang itu salah satu tantangan ya, karena biasanya memang pasar-pasar tradisional sudah terbiasa dengan offline seperti itu ya. Kan tetapi kita juga memberikan edukasi begitu ya. Memang perkembangan zaman yang seperti ini mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kita kalau pengen eksis para pedagang juga harus bersedia gitu membuka open mind lah ya, membuka wawasan ataupun keinginan untuk bisa belajar begitu. Ataupun kalau memang waktu saya turun sidak ke pasar-pasar tradisional tuh keluhannya begitu Mbak Mita. Untuk yang agak-agak senior tadi ya, dibilang sepuh itu agak kesulitan gitu ya. Dan mungkin kalau memang sudah mentok, mungkin juga kita bisa dari pemerintah bisa memberikan intervensi ya, selain edukasi berupa literasi digitalisasi, juga mungkin berikan SDM ya, anak-anak muda yang bisa membantu begitu. Oh, oke, seperti baik. itu. Jadi memang tetap memudahkan tidak hanya penjualnya saja secara personal begitu ya, tapi pembeli yang mungkin sekarang ini sudah kebanyakan adalah cashless begitu ya Bu ya. Itu juga jauh lebih mudah untuk bertransaksi. Tapi kalau kita lihat lagi di lapangan sejauh ini untuk permasalahan yang mungkin kerap kali terjadi, apalagi Bu selain itu? Selain yang tadi mungkin ya untuk literasi digital dan lain sebagainya, apalagi mungkin tantangan yang dihadapi? Tantangannya sebetulnya banyak juga tantangannya. Untuk perpindahan tadi ya offline ke online memang perlu digitalisasi. Kemudian ini Mbak, mungkin saya akan menyoroti yang ini aja tentang semangat revitalisasi tadi. Itu kan tidak hanya transformasi bangunan gitu ya. Maka di dalamnya, jadi sebetulnya yang merupakan jantungnya pasar tradisional ini kan juga di sisi manajemen gitu, pengelolaan yang transparan seperti itu, kemudian meningkatkan SDM pedagang maupun pengelola. Jadi sebetulnya kan ini ya, bagaimana sih caranya supaya dibuat manajemen itu sesimpel mungkin yang bisa dijalankan gitu ya oleh pedagang. Misalkan ini pedagang mempunyai MOU apa yang dipegang di situ untuk masalah kebersihannya, kemudian masalah harga, masalah kondisi jualan ataupun dagangan yang memang fresh begitu ya, memang layak untuk ini diperjualbelikan seperti itu. Jadi pada manajemen ini juga perlu untuk diperjelas lagi begitu ya. Diperjelas, bisa itu tadi kalau menurut saya itu ini jantungnya perekonomian gitu ya, pasar tradisional. Baik. Tapi kalau kita melihat sekarang memang pasar tradisional kan memang sudah mulai masuk ke digitalisasi juga begitu ya, yang mana mungkin persaingannya sekarang ini bersama dengan minimarket, e-commerce begitu ya, memang sekarang cukup masif perkembangannya. Bahkan ada beberapa statistik yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat ini untuk ke store online, ke offline begitu ya, itu sedikit menurun. Kebanyakan adalah ke online. Mungkin ini menjadi salah satu langkah yang cukup memudahkan begitu ya, supaya penjual tetap bisa bergerak begitu, namun pembeli juga tetap bisa merasakan perputaran roda perekonomian ini tadi. Nah, kalau kita lihat begitu ya, supaya tetap menjadi pilihan utama pasar tradisional ini tidak selalu bergantung pada e-commerce begitu, Bu Edi, ini langkah apa yang kira-kira nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Ya, jadi memang ya Mbak Mita ini menjadi PR bersama gitu ya. Bagaimana kita melihat sebuah budaya ya pasar tradisional yang sejak lama memang menjadi penopang ekonomi kerakyatan. Jadi menjadi PR bersama untuk pemerintah kota,
berkolaborasi gitu ya dengan OJK, dengan PD Pasar Surya yang memang diminta untuk membina pasar-pasar tradisional. Kemudian yang tak kalah penting memang mengedukasi masyarakat gitu ya untuk bisa kembali gitu Ke pasar tradisional. kembali ke pasar tradisional karena tidak mungkin ini ya bisa berjalan dengan sendiri-sendiri begitu. Memang butuh kebersamaan begitu ya, baik. Seperti itu. Sejauh ini apakah ada mungkin penolakan Bu Edi dari penjual-penjual yang ada di lapangan sejauh ini dengan revitalisasi pasar tradisional? Ya ada juga sih. Ada juga sih. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Anda masih bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi, pemirsa. Tadi kita sempat membahas sedikit terkait dengan penolakan yang mungkin terjadi begitu ya di lapangan pada saat ada ide begitu terkait dengan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya. Saya jadi penasaran Bu Eni, tadi Bu Eni sempat bilang, oh ada. Nah kira-kira bentuk penolakan dari mungkin yang ada di lapangan yang Bu Edi real lihat begitu, itu apa bentuknya? Ya, jadi memang kalau ada suatu hal yang baru ya, pembaruan sistem gitu kan pasti ada proses gitu ya. Nah salah satunya memang pro dan kontra dari para pedagang, bahkan pembeli juga ya. Kalau misalkan salah satu bentuk revitalisasinya itu relokasi, kadang-kadang itu yang sering muncul konflik gitu. Tapi kalau revitalisasi yang berada di tempat yang sama tanpa relokasi itu masih bisa diterima oleh masyarakat, bahkan disambut baik oleh pedagang dan pembeli gitu. Kemarin itu yang menjadi permasalahan itu lebih sering ke pasar-pasar tumpah mungkin ya, yang tidak berada di tempatnya tempat begitu ya. Yang zona pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah kota seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana? Ya, penanganannya. Ya memang kemarin agak banyak gitu ya aduan dari para paguyuban pedagang gitu ya, yang hearing atau rapat dengan pendapat di Komisi B. Lebih seringnya sih terkait masalah relokasi ataupun bagi pedagang kan ini nanti ada terkait dengan perda yang barusan disahkan kemarin itu tentang ini peternakan gitu ya, peternakan dan kesehatan hewan seperti itu, sehingga ada salah satu pasal itu kan yang tidak memperbolehkan pedagang unggas. Nah, salah satunya itu juga kemarin yang menjadi aduan. Pedagang unggas yang tidak boleh menjual hidup gitu ya, ataupun menyembelih sendiri di lokasi seperti itu. Jadi kaitannya memang dengan perda juga yang akhir 2025 kemarin dijedok tentang perubahan PD Pasar ke Perseroda. Itu memang kan diharapkan memang banyak membuka lahan ataupun kesempatan kerjasama ke pihak swasta seperti itu. Nah terkait tadi salah satu tantangan yang dihadapi di lapangan memang selain perubahan tempat misalkan ya, kemudian bisa sewa begitu ya. Karena ada kerjasama dengan swasta, otomatis kan tidak hanya pelayanan tetapi juga ada profit yang harus ada begitu ya, karena ada kerjasama dengan pihak swasta. Nah ini mungkin pihak pemerintah kota bisa intervensi dengan kondisi seperti ini agar sewanya itu bisa lebih murah begitu. Kemudian selain itu mungkin banyak event-event gitu ya di pasar yang bisa menarik pengunjung ataupun pembeli seperti itu. Baik. Nah ini menjadi salah satu hal yang menarik juga pemirsa, karena Bu Edi ini sempat mengusulkan adanya sistem informasi untuk data pengunjung dan juga tingkat okupansi kios yang ada di pasar tradisional. Nah ini boleh diceritakan sedikit Bu terkait dengan hal ini Bu, ide ini? Ya, jadi kita kalau mau melakukan tindakan itu kan pasti harus ada by data gitu ya, supaya nanti apa yang kita lakukan treatmentnya itu sesuai dengan kondisi gitu. Berapa sih misalkan katakan di pasar Rembang misalkan, ke Rembang,
Jadi memang ada by data pengunjung itu berapa, kemudian keluhannya apa, sehingga dari data itu harapannya itu bisa sesuai begitu kebijakan-kebijakan yang diambil. Baik, ini kan memang menjadi salah satu mimpinya pemerintah Kota Surabaya juga begitu, dan juga mungkin sebagian masyarakat Kota Surabaya supaya wajah pasar tradisional itu bisa jauh lebih baik lagi. Namun terkadang kan pasti yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan misalnya. Tapi harapan kita memang selalu yang baik. Tapi lagi-lagi kalau ternyata sudah dilakukan revitalisasi, cuman masih belum terasa manfaatnya. Bagaimana Bu Eni untuk menyikapi hal ini? Iya, kembali lagi Mbak Mita, untuk revitalisasi tadi itu kan salah satu upaya ya, karena sebetulnya indikator suksesnya pasar modern atau pasar rasional yang sudah direvitalisasi itu adalah okupansi kios itu ya. Betul. Dan kemudian setidaknya ada 80% pembeli gitu yang datang seperti itu. Kalau masih dirasa sepi, berarti kan perlu treatment khusus ya. Salah satunya mungkin tadi yang sempat saya sampaikan, perlu intervensi ataupun sinergi dengan katakan dinas koperasi begitu untuk memberikan event-event gitu ya, untuk bisa menarik tadi melalui pembeli itu bisa tetap berbelanja di pasar yang sudah direvitalisasi lagi. Baik. Tetap saya rasa itu on progress itu Mbak Minda, tetap apa sih upaya yang terus harus ditingkatkan begitu ya di proses revitalisasi itu. Karena kan menurut saya semua itu kan nggak bisa berhenti ya sampai di situ. Tetap harus berprogres begitu ya Bu Eni ya. Baik, tapi kalau melihat progres yang sekarang dari Bu Eni secara personal sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, sejauh ini untuk revitalisasi pasar tradisional, progresnya sejauh ini bagaimana Bu Eni? Apakah sudah bisa dibilang, ya saya sih harapannya bisa jauh lebih baik lagi Mbak Mita, atau bagaimana? Iya, jadi memang tidak semuanya sama ya, memang on progress gitu ya, berbeda-beda. Harapannya sih memang ketika revitalisasi ini, pasar tradisional menjadi destinasi kebanggaan warga Surabaya begitu, menjadi pilihan gitu ya untuk kita berdestinasi di sana, tidak hanya berbelanja begitu. Mungkin juga berinteraksi bersama dengan para pedagang begitu ya Bu, karena sepengalaman saya paling asik kalau kita berbelanja di pasar tradisional itu adalah interaksi bersama dengan para pedagangnya. Betul. Dan itu mungkin menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari pasar tradisional. Bu Eni, mungkin ada pesan begitu ya kepada pemerintah Kota Surabaya dan juga kepada warga masyarakat Kota Surabaya begitu terkait dengan revitalisasi pasar tradisional di Kota Surabaya ini. Silakan Bu Eni. Ya, revitalisasi sudah merupakan upaya yang positif gitu ya dari pemerintah Kota Surabaya, akan tetapi tidak berhenti di situ, tetap butuh penataan gitu ya. Apa gunanya nanti gedung yang cantik tetapi di dalamnya tidak produktif gitu ya. Nah, di dalamnya ini ada unsur pedagang, pembeli gitu ya, yang intinya itu bagaimana mereka dengan adanya revitalisasi ini bisa lebih sejahtera begitu. Baik. Pergerakan ekonomi lebih bertumbuh. Baik. Pergerakan ekonomi lebih bertumbuh, roda ekonomi Kota Surabaya juga semakin bertumbuh begitu dengan adanya pasar tradisional yang sekarang visualnya jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Semoga masyarakat Kota Surabaya yang mungkin hari ini mendengarkan begitu ya tentang rencana revitalisasi pasar tradisional ke depannya begitu ya bisa tetap mendukung program-program dari pemerintah Kota Surabaya. Kita akan ketemu lagi bersama dengan saya Paramita Brumawi di program Inspirasi Pagi episode selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh